Jadi maqasidus syariah kan 5. Nomor 1 hifdzuddin, menjaga agama. Taruhlah ini ranah Allah ya. Meskipun menjaga agama tidak cukup dengan agama, toh harus pakai akal, pakai ilmu dan lain-lain. Yang 4 ini ranah manusia, hifdzul akal manusia, hifdzun nafas jiwa manusia, hifdzul mal harta manusia, lalu hifdzun nasl keturunan manusia juga. Jadi Islam ini dominan kemanusiaan. Ketuhanan jangan dibalik. Kalau dibalik Anda mabuk agama, kesurupan politik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. سلام الله والرضوان على من نظم القرآن بقلب خالص نوى محب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى وما اقتضى القرآن وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن. ولا شافي على الأعلى لدى المولى عدا القرآن وما خلا مصدق على من أعرض القرآن عسى نجبى عسى نخبى شفاعات من القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Salah satu visi besar dari turunnya agama ini adalah untuk ta'nisul insan atau memanusiakan manusia. Jadi how to humanize human atau memanusiakan manusia. Ini satu ghayatul quswa, satu high politik, tujuan utama pada saat yang sama. Ini adalah visi besar dari keberagamaan itu sendiri di satu sisi, dan di sisi lain dari cara kita menyikapi hidup. Sehingga kalian konsentrasi yang baik ya, sebab kalau tidak Anda tidak ngerti yang saya katakan. Baik, saya ulangi lagi. Salah satu al-ghayatul quswa, high politik, al-maqsudul a'zam, tujuan utama, visi misi besar dari keberagamaan ini atau turunnya Islam ke dunia adalah ta'nisul insan, memanusiakan manusia. Jadi how to humanize human di satu sisi. Di sisi lain, bisakah agama ini dijaga otentisitas asolahnya? Kalau ia turun bukan untuk manusia, itu kan aneh. Maka agama ini turun untuk manusia, tanda kutip Tuhan sangat manusiawi,
sangat insani ya, maka seorang filsuf juga seorang teosof, orang yang menyatukan teologi dengan filosofi atau teosof agung namanya Muhyiddin Ibnu Arabi Al-Kibritul Ahmar, si belerang merah, menyatakan bahwa pada diri Tuhan ada nasud, ada unsur-unsur tanda kutip ya kemanusiaan. Dan pada diri manusia ada lahut, ada sisi-sisi ketuhanan. Sehingga keduanya bisa menyatu nanti. Nah, ini dipahami dulu kalimat tadi, baru kita lanjutkan pembicaraan nanti. Sebab sekarang ini banyak orang mabuk agama, kesurupan politik. Nah, dan itu saya tulis di buku ini ya. Nah, ini judul bukunya Filsafat untuk Pemalas. Oke, mungkin ada yang belum lihat, saya perlihatkan sekali lagi. Nah, betapa banyak orang yang kesurupan agama, mabuk politik, kesurupan Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan Abu Jahab ya, gabungan dari keduanya. Kenapa? Karena mereka tidak mendapati dalam cara dia beragama atau cara dia bernegara, yakni cara menjadi manusia. Saya ulangi, kenapa? Karena dalam beragama di satu sisi dan bernegara di sisi lain, mereka gagal menjadi manusia. Padahal tujuan agama ini turun adalah ta'nisul insan, memanusiakan manusia. How to humanize human. Itu yang paling penting yang mau saya sampaikan. Jadi kalau kalian ngerti, maka saya tidak usah ngaji ini. Karena kalimat itu tesis yang paling penting. Oke, dan perlu diketahui ya, kemarin ada beberapa WA kepada saya bahwa ngaji kita, kerjakan doamu, doakan kerjamu, itu menjadi judul skripsi dan sudah selesai. Ada beberapa menjadi tesis, ada yang diteliti ya di banyak. Jadi ngaji kita itu sudah sangat ilmiah sebenarnya. Oke, meskipun itu tidak penting ya, karena kita tidak butuh penghargaan itu. Nah, bagaimana cara menjadi manusia di tengah zaman yang dehumanistik? Ini pertanyaan elementer. Bagaimana tetap mempertahankan kemanusiaan di zaman yang dehumanistik, yang menidakkan kemanusiaan? Maka disinilah urgensinya ta'nisul insan, memanusiakan manusia di satu sisi, baru nanti ta'nisul ilah, memanusiakan Tuhan, tanda kutip maknanya memanusiakan nilai-nilai, mengejawantahkan nilai-nilai ketuhanan. Sabda Nabi, takhallaku bi akhlaqillah. Kalau tesis ini, kalau kalimat tersebut Anda pahami, maka ngaji ini gampang. Mari kita langsung simak di surat Baqarah 113. Di surat Baqarah ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha' ila siratim mustaqim. Jadi sufaha maknanya tiga. Sufaha ini orang yang dungu, menutup diri dari kebenaran, atau orang yang picik. Dia pandai tapi picik. Jadi pandai dia, terpelajar ia tapi picik, berpikirnya licik ya. Atau bertindak hipokrit. Nah, itu makna kedua. Makna yang ketiga sering kita, yang pertama bodoh, memang dungu lah ya kan. Makna yang kedua, dia pandai tapi cara berpikirnya picik. Dia memperjualbelikan ayat, memperjualbelikan agama demi tujuan kuasa macam-macam ya. Dia ngibulin umat, nipu umat macam-macam. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini keseharian kita. Sufaha minan nas. Di sini diartikan kurang akal. Saya kurang sependapat dengan terjemah ini. Sufaha adalah orang yang enggan mendayagunakan akalnya. Jadi pertama memang bodoh. Pendapat kedua, silakan di kamus ini ya, di kamus-kamus Quran ya, di Maqayisil Lughah, Bahasa Indonesia dan seterusnya ya, Fihris Judul Kalimatul Quran dan lain-lain. Memang bodoh. Yang kedua, pandai tapi licik dia, picik. Kemudian hipokrit. Kemudian yang ketiga, memang enggan mendayagunakan akalnya. Sebab ada orang bodoh memang tidak belajar, memang tidak ada akses untuk belajar. Orang hidup di tengah hutan misalnya, bagaimana dia dapat pelajaran? Tapi ada orang yang hidup di tengah, ya di kita lah banyak peradaban, banyak ulama, banyak intelektual cendekiawan, tapi enggan mendayagunakan akalnya. Itu saya cenderung menerjemahkan, mengambil aspek yang ketiga. Karena yang kedua, menyalahgunakan picik ya. Oke. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Mereka ya yang dari manusia yang picik tadi itu, ma wallahum. Apa sih yang menyebabkan kamu berpaling atau memalingkan mereka umat Islam ya, an qiblatihim dari kiblat mereka dahulu ya, yakni berkiblat ke Baitul Maqdis ya. Jawablah ya, qul lillahil masyriq wal maghrib. Jadi Nabi ini diprotes, kok katanya agama baru, kok kiblatnya kiblat lama. Jadi posisi Mekah ini selatan Madinah. Kemudian posisi Baitul Maqdis itu di sisi barat. Maka Nabi menghadap ke barat.
Maka saksi pergantian kiblat ini adalah Masjid Qiblatain. Kenapa disebut kiblat? Dua kiblat. Jadi orang sholat asar 2 rakaat menghadap ke barat, maknanya ke Baitul Maqdis. Tapi ada orang, kiblat sudah ganti, lalu geser ke selatan, begini. Jadi yang tadinya ke sana lalu geser ke sana. Ini disebut Masjid Qiblatain. Oke, pertanyaan sederhana begini, kenapa Nabi ini kiblat ini kok, kan umat Islam ini kan agama baru, penyempurna agama sebelumnya, musaddiq, pembenar agama terdahulu, akidah terdahulu, tetapi pada saat yang sama Islam ini juga burhan, bukti kebenaran. Oke. Jadi katanya agama baru, dikritik oleh orang Yahudi kan, katanya agama baru, kok kiblatnya ke kiblat kami. Nah, ini tujuannya Nabi adalah supaya Islam diterima banyak kalangan, terutama orang Yahudi yang sudah menetap ya di Madinah, sudah inhabitant, sudah penduduk di sana. Maka iya ya, ternyata agama Yahudi dengan Islam banyak kesamaan loh. Buktinya sholatnya saja sama, menghadap ke arah yang sama. Tujuannya menarik simpatik orang Yahudi supaya masuk Islam, supaya berfusi ke Islam. Tapi alih-alih mereka simpatik, justru sebaliknya. Kenapa? Karena jadi ini perbedaan ya, umatnya Nabi Musa materialistik. Kenapa? Karena muridnya Nabi Musa namanya Musa Samiri. Musa Samiri bikin sesembahan patung ya, Tuhan dimaterialisasi. Nanti begitu Musa Samiri mati, yang dieksekusi mati 11.000 orang oleh Nabi Musa karena tidak mau Islam lagi. Melkisedek pendiri aliran Kabalistik atau Kabbalah meneruskan ajaran itu. Nanti pecah jadi 2, Illuminati dan Freemasonry. Ya, ada yang ngurus politik, ada yang ngurus ekonomi. Simak saja 3-4 pertemuan yang lalu di ngaji kita. Maka kalau ada yang menuduh demikian, Muhammad jawablah, kullillahil masyriq wal maghrib. Barat timur itu tidak ada bedanya, milik Allah semua. Yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Allah menghendaki, jika Allah menghendaki siapapun akan dikasih petunjuk. Jadi ini perhatikan ya betapa takzimnya Nabi. Nabi tidak menjawab dengan dirinya sendiri, tapi kalau Allah berkenan. Nah, sama dengan ini akhlaknya Nabi. Langsung saja mari kita buka di surat Al-Mulk pada ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim, yang kita baca kemarin pagi, Sabtu pagi. Qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Surat Mulk atau Tabarok ayat 28. Qul, katakanlah, ara'aitum. Ara'aitum ini kan apakah kalian telah melihat? Maknanya belum melihat, tapi jelaskan padaku seolah-olah kalian melihat betul kenyataan atau fakta itu. In ahlakani Allah, kalau Allah memusnahkan aku, wa man ma'iya dan orang yang bersamaku, aw rahimana. Perhatikan rusak, domirnya apa rusak itu? Jawab. Domirnya saya, ahlakani. Tapi kalau rahmat, apa domirnya? Domirnya nahnu, domirnya kami. Jadi maknanya pemimpin itu kalau tidak enak, silahkan dijalani sendiri, dipendam sendiri. Puasa untuk rakyat. Jangan rakyat yang puasa pemimpinnya lebaran tok. Tapi kalau rahmat, bareng-bareng. Tapi kalau menderita sendirian, ini watak pemimpin. Makanya ketika Nabi nanti perjalanan ke Madinah mau hijrah itu ada satu kemah, kemudian Nabi menyatakan begini, ketok-ketok pintu, assalamualaikum, ada air kah? Nggak punya. Susu? Nggak punya. Kemudian roti-roti bekas kemarin? Nggak ada. Itu kambing punya siapa? Kata perempuan pemilik kemah itu namanya Ummu Ma'bad. Kalau gitu saya beli saja deh kambingnya. Kambing sudah tua, kata Ummu Ma'bad. Ini kambing tua, nggak mungkin beranak. Izin saja saya perah susunya. Maka diperah susunya keluar. Oke. Cerita populer ya, baca berjanji atau tiba, ini populer sekali. Kemudian di dalam timba, di dalam ember ini dipersilahkan minum yang sudah isi air susu, dipersilahkan minum Ummu Ma'bad, lalu suaminya, lalu pembantunya. Begitu pembantunya mau minum, dipukul tangannya. Jangan kamu pembantu. Lalu Nabi mempersilahkan Sayyidina Abu Bakar, dan Nabi minum terakhir dari sisa-sisa, bahkan sisa pembantu. Padahal Nabi yang memerah susu. Lalu Nabi bersabda, khadimun nas akhiruhum syurban. Pelayan umat minum terakhir kali. Maknanya apa? Pemimpin sejahtera belakangan. Rakyatnya dulu sejahterakan. Nah, sama dengan di surat Al-Mulk atau Tabarok ayat 28 tadi itu. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa ma yarhamna faman yujirul kafirina min azab. Adakah yang yujir? Jaro, tetangga. Adakah yang bisa menolong nanti? Nah, itu dia. Maka katakan Nabi itu dibela oleh Allah dengan cara bahwa caranya begini. Katakan bahwa barat timur sama saja, milik Allah juga. Ini Quran memberi pesan dua, yang pertama akal,
Yang kedua istiqmal, pendaya gunaan akal. Mari kita, ini nampak betul pada ayat yang ke-143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu 'ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufun rahim. Demikianlah ja'alnakum. Kazalika ini bermakna konun. Contoh, wa kadzalika katabna ala bani Israil man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Jadi dalam ulumul Quran setiap ada kadzalika maknanya konun, undang-undang. Maka berlakulah ini tidak hanya informasi, tidak hanya khobari atau ikhbari, informatif, tapi juga konuni, regulatif. Apa maknanya? Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu. Jadi kadzalika ini undang-undang. Undang-undang berlaku bagi kita karena kita dikhitab. Kata Abbas Al-Aqad, bacalah Quran seolah-olah Quran turun pada masa kita hari ini. Apa undang-undangnya? Agar kita menjadi ummatan wasaton. Wasat ini tengah, wasat ini. Wasit, apa maknanya? Ini kan ada pertandingan ini, bola, dua klub bola. Yang penengah disebut wasit. Kenapa? Dia tidak berpihak kemanapun kecuali berpihak ke yang bayar. Namanya calciopoli, ya, pengaturan skor. Jadi wasit ini di tengah. Dia tidak berpihak ke tim A, tim B, klub A atau B. Dia menjadi pengadil. Jadilah kalian ummatan wasaton. Maka ketika kiblat ini dikembalikan, sebenarnya kembali ke tempat semula karena Ka'bah di situ mula-mula. Maaf, kiblat di situ mula-mula. Hanya ke Baitul Maqdis ini banyak kiblatnya para nabi, para rasul di sana. Jadi Nabi ini sebenarnya kembali ke kiblat lama. Dan itu bukan memang Nabi Adam yang membangun, tapi Allah yang tentukan. Di sini koordinat, di sini Nabi Adam membangun, nanti ketika zaman Nabi Nuh banjir bandang, ya. Nah, ummatan wasaton, oke. Kita ini wasaton di mana saja? Mari kita buka dalam teologi dulu. Kristen berapa Tuhannya? 3, betul ya? Kemudian Zoroaster 3. Atau nanti banyak lagi misalnya Vedantis, penganut Veda atau Hinduisme. Tapi kita satu. Yahudi terlalu materialistik. Nasrani, Hawariyun, pengikut Nabi Isa, sangat sufistik. Maka Islam di tengah-tengah. Jadi teologinya saja sudah tengah-tengah. Atau kalau turun nanti antara Qadariyah, Jabariyah, antara Syiah, Khawarij. Tengah-tengah antara itu semua adalah Ahlus Sunnah. Atau secara agama dulu kita tengah-tengah. Antara yang tidak bertuhan dan Tuhan banyak. Maka kita satu Tuhan. Antara yang non-teis dan panteis, banyak Tuhan, maka kita bukan ateis ya, non. Antara yang tidak ada Tuhan dan banyak Tuhan, kita satu Tuhan. Nah itu dia. Berarti teologinya saja sudah wasat. Kemanusiaannya wasat. Contoh, jadi teologinya dulu, nanti antropologinya. Mari kita lihat dalam 2 aspek. Pertama begini. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Supaya menjadi syuhada. Berarti ummatan wasaton itu al-ghayatul quswa, high politik, al-maqsudul a'zam. Tujuan utamanya itu, tujuan dari segala tujuan. Visi, itu supervision. Misinya adalah litakunu syuhada, agar kita menjadi pemimpin, agar menjadi role model, teladan. Jadi visinya adalah umat yang wasat, umat pertengahan, bangsa atau umat yang moderat. Kemudian misinya adalah supaya menjadi teladan. Nah itu dia. Kira-kira kalau teladan butuh role model nggak di situ? Butuh role model. Siapa role modelnya? Wa yakuna rasulullah alaikum syahida. Teladannya Nabi Muhammad. Nah ini agak sulit ya. Teori ini agak sulit. Oke. Ummatan wasaton. Makanya ini ilmiah kajian ini, kalau konsentrasi Anda buruk Anda tidak paham. Ini high politik, al-maqsudul a'zam, al-ghayatul quswa. Ini dia. Kemudian litakunu syuhada'a 'alan nas, agar menjadi syuhada'a 'alan nas. Jadi kalau ini misi, vision, supervision, ini mission, ini misinya. Kalau memang misinya menjadi teladan, harus ada teladan dong. Maka role model qudwahnya adalah yakuna rasul alaikum syahida, supaya Kanjeng Nabi alaikum syahida. Maka teladannya, role model
Qudwahnya Kanjeng Nabi sendiri. Qudwah, teladan. Uswahnya, qudwah dan uswah sama. Teladannya Nabi Muhammad sendiri. Oke. Nabi Muhammad ini moderat dalam sekian aspek. Bahkan dalam seluruh aspek. Cara beragama, bernegaranya. Mengapa sekarang banyak orang kesurupan politik? Hanya beda parpol, beda pilihan presiden. Mengapa orang banyak keracunan? Mabuk, tanda kutip ya, mabuk agama. Beragama untuk menyalahkan agama lain. Beragama, bermazhab untuk menyalahkan mazhab lain. Mengkafir, syirik, bid'ahkan yang lain. Mengapa? Itu dia. Kenapa? Karena banyak orang tidak wasaton, gagal menjadi syuhada ala nas, dan gagal menjadikan Kanjeng Nabi sebagai syahida, sebagai qudwah atau sebagai teladan. Saya bisa dipahami ya kalimat ini ya. Kalau kalian paham ini, maka paham atau filsafat manusia dalam Quran. Ini filsafat manusia dalam Quran ya. Saya ulangi, tujuan agama turun di awal saya katakan apa? Adalah taknisul insan, memanusiakan manusia. Agak ilmiah ya, maaf bukan kajian S1 ini, agak ilmiah. Oke. Tujuannya adalah taknisul insan, satu, memanusiakan manusia. Tidak cukup Pak, harus ada taknisul ilah, memanusiakan Tuhan, tanda kutip. Maknanya nilai-nilai ketuhanan dimanusiakan. Rahman, Rahim, Razzaq, Wahab, Fattah, Tawwab, Syakur. Itu kan nilai-nilai ketuhanan. Sabda Nabi, takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Itu yang diimplementasikan dalam keseharian. Jadi kita ini karena sebagai makhluk kosmik, sebagai makhluk yang menubuh dalam kehidupan dunia, tidak cukup kita makhluk rohani, kita juga makhluk jasmani. Makanya sisi kemanusiaan inilah yang kelak kata Sayyid Aristoteles atau Aristotle disebut sebagai zoon politikon, makhluk sosial, yang kata Aflatun, kata Platon adalah bond of politik. Kita punya hubungan sosial kemasyarakatan. Yang nanti dalam bahasa Ibnu Khaldun, Abdurrahman Ibnu Khaldun wafat 808 Hijriah, yang nulis buku Kitabul Ibar fi Diwanil Mubtada wal Khobar. Nah, kebetulan jilid 1 ada yang terbitan DKI ini 8 jilid ya. Ini jilid 1 disebut Muqaddimah ini. Nah, kata Ibnu Khaldun, fajauhurul ijtima' wal iqtisad wa jauhurul iqtisad wal ijtima'. Substansi dari hubungan sosial adalah hubungan ekonomi. Dan substansi dari hubungan ekonomi, hubungan moneter, perekonomian adalah hubungan sosial. Maka beliau dijuluki Abul Iqtisad, Bapak Ekonomi, Abul Ijtima', Bapak Sosiologi. Dan ini luar biasa sekali Ibnu Khaldun ya, kawan-kawan kita bisa ngaji ini. Beberapa ngaji tafsir saya kira banyak menyinggung ini. Oke. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ar rasul. Kecuali agar kami tahu. Maka masa Allah harus tahu kah? Tidak, tujuannya biar kita saksikan sendiri. Jadi sama dengan Allah ingin menguji supaya sama dengan begini. Untuk tahu kecepatan motor ini berapa? Ya saya uji dulu. Tapi kalau Allah kan Maha tahu. Maknanya agar kita saksikan sendiri, itu dia. Jadi hakikat Allah ngasih ujian, saya pernah sampaikan saya kira ini, mungkin Heri masih ingat. Tujuan Allah menguji itu bukan agar Allah tahu, agar kita saksikan sendiri. Allah Maha tahu kok, ngapain kita diuji? Tujuannya agar kita lihat dengan mata kepala sendiri, iya ya, kalau baik ditingkatkan, kalau buruk diperbaiki. Jadi tujuannya bukan agar Allah, agar kita tahu. Mayyatabi'ar rasula mimma yanqalib ala aqib. Ada yang mana yang pengikut Nabi atau yang tidak. Mungkin telah kabiratun lil ladzina hadallah, dan itu berat kecuali bagi orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah ya. Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Allah tidak bermaksud menyepelekan, merendahkan iman kalian. Padahal yang dimaksud bukan iman loh ya, tapi salat. Kenapa? Karena salat implementasi dari iman. Ini redaksi yang dipakai Quran iman, padahal yang dimaksud salat. Silakan buka tafsir Ummahat ya, atau Bari al-Baghawi bi al-Qurtubi. Di 4 tafsir itu juga di Al-Mawardi rata-rata maknanya salat. Tapi kenapa tidak sebut sholat? Kenapa? Karena intinya iman. Karena sholat implementasi dari iman. Bukti kita beriman adalah menjalankan syariat. Dan substansi atau inti atau core of the core dari syariat adalah sholat itu sendiri. Nah, Quran sering pakai bahasa begitu. Yang inti yang dipakai. Contoh Al-Hajju Arafah. Sudah hadis itu ya. Dan banyak lah ya. Gitu-gitu banyak sekali. Penyesalan itu, getun itu, nadamah itu taubat misalnya. Jadi hanya diambil intinya saja. Wasjud waqtarib, ayo sujudlah di Quran itu dan mendekatlah kepada Allah. Maknanya bukan sujud tok, tapi ya sholat. Karena sujud itu ada di dalam sholat. Dan sering Quran menyatakan itlaqul khos li iradatil am, menyatakan spesifik tapi maknanya umum atau general. Oke, dan terhadap manusia lah huruf rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berikutnya qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i wal malaikati qiblatan tardoha.
Qad ini maknanya 3. Yang pertama sering, yang kedua jarang-jarang atau kadang-kadang. Kemudian qad ini maknanya mencuri-curi. Jadi begini, saya ganti saja redaksinya. Jadi, qad ini maknanya jarang, sesekali, atau maknanya sering, atau yang nampak bagi banyak orang itu jarang, tapi hakikatnya sering. Itu makna qad itu. Kalau ketemu fi'il mudhari ya, kalau ketemu fi'il madhi ada sungguh. Jadi maknanya qad itu 3. Jarang, sesekali ya, atau sering, atau yang kelihatan oleh orang banyak jarang, padahal hakikatnya sering. Nabi itu sering menengadahkan wajah ke langit. Taqalluba wajhika fis sama' ya. Kemudian falanuwalliyannaka kiblatan tardo. Lalu Allah memalingkanmu kiblatmu ke kiblat yang tardoha, yang kau ridhoi. Maknanya inilah kiblat yang Nabi senang. Nabi itu senang sebenarnya kalau kiblat mengarah ke Ka'bah. Nah, itu dia. Nah, tadi saya katakan ini akal atau pendaya gunaan akal. Mari kita lihat. Iya ya. Kalau Islam ini dikatakan agama akal, agama yang menjunjung tinggi akal budi, dan itu buktinya bahwa ilmu ini 854 ayat. Isyarat ilmiah ya. Jadi kata ain lam mim saja di Quran 854, dan itu dominan sekali. Jauh lebih banyak daripada sholat, zakat, puasa, haji atau ibadah. Kalau kita prosentase dari maqasidus syariah, satu aspek saja ini bagi ketuhanan, kemudian 4 aspek kemanusiaan. Maknanya 20% ranah ketuhanan, 80% ranah kemanusiaan. Jadi maqasidus syariah kan 5. Nomor 1 hifdzuddin, menjaga agama. Taruhlah ini ranah Allah ya. Meskipun menjaga agama tidak cukup dengan agama, toh harus pakai akal, pakai ilmu dan lain-lain. Yang 4 ini ranah manusia, hifdzul akal manusia, hifdzun nafas jiwa manusia, hifdzul mal harta manusia, lalu hifdzun nasl keturunan manusia juga. Jadi Islam ini dominan kemanusiaan. Ketuhanan jangan dibalik. Kalau dibalik Anda mabuk agama, kesurupan politik. Akhirnya agama dibawa-bawa ke politik. Akhirnya agama dijadikan pendera, menyalahkan orang lain yang beda agama, mengkafir syirik bid'ahkan yang berbeda mazhab. Nah, itu dia. Coba jangan dibalik. Ini agama ini untuk manusia. Seharusnya loh ya, ini kalau dinalar, iya ya. Memang syahadat kita 2. Asyhadu an la ilaha illallah ketuhanan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kemanusiaan. Tapi ranah kemanusiaan lebih dominan. Kita manusia, kita bukan malaikat. Memang Nabi Muhammad ini lebih utama ya dibandingkan jin, manusia, malaikat. Tapi tetap saja Nabi Muhammad ini manusia. Nah, agama ini memanusiakan manusia. Oke, contoh lain yang kesurupan politik, mari kita gunakan akal sedikit ya. Misalnya Nabi Muhammad mau pakai gengsi. Gengsi sebagai nabi, gengsi sebagai tokoh agama, sebagai kepala negara. Kira-kira kiblat menghadap kemana? Tidak. Nabi Muhammad kiblat tidak langsung ke Ka'bah, tapi ke Baitul Maqdis dulu. Dan banyak ayat-ayat yang untuk pribadi tadi, Nabi itu ya, ahlakan ya Allah mamma ya rahimana, justru untuk orang banyak rahimana. Untuk dirinya sendiri ahlakan ya Allah. Nah, ini banyak sekali bukti-bukti hal-hal seperti ini ya. Ini kelihatannya sepele. Sama dengan begini. Mama li'ala amdullati fatoroni. Bagaimana itu di surat Yasin itu? Mama li'ala amdullati. Apa alasan saya? Ma li'ala. Apa alasan saya atau apa rasionalisasi bagi saya untuk menyembah selain Allah? Di situ ya. Tuhan yang ngasih semuanya. Jadi konsep ketuhanannya saja sangat logis. Iya ya, kalau Tuhan ngasih semuanya, masa saya nyembah yang lain? Nah, itu dia. Atau yang terakhir ini ya, atau ini kan konsep ketuhanan. Islam ini kan agama akal. Maka yakuna Rasulullah alaikum syahida, role model teladannya pasti pihak atau pribadi paling berakal. Sehingga kata Ibnu Hajar al-Asqalani ya, salah satunya yang ngarang ini ya, Nabi Muhammad ini jamalul akal. Akalnya itu indah. Akalnya sangat filosofis, sangat rasional. Jadi beliau buktikan mukjizatnya itu dengan argumentasi, dengan burhan, bukan dengan membelah lautan. Karena kalau membelah lautan macam Nabi Musa, besoknya orang tidak iman lagi. Dia saksikan langsung mukjizat. Tangan ini bercahaya, tongkat jadi ular. Tapi besoknya tidak beriman lagi. Tapi kalau Quran yang bisa diakses dengan akal, senyampang orang ini mendaya gunakan akalnya, dia tidak akan kesurupan politik.
medsos yang sedemikian gila, disinformasi berita, tsunami hoax, sampah-sampah di dunia maya bertebaran. Tapi kan kita punya mesin pendaur ulang. Kita punya sapu untuk membersihkan sampah-sampah politik di dunia maya dan atau para pengasong khilafah, orang yang menyalahgunakan agama. Sapu itu bernama rasio, akal budi. Maka pendaya gunaan akal ini penting. Jadi bagaimana innamal afkaru mahdal amal, atau ad-dinu aqlun fala dina liman la aqla lahu. Agama ini rasio. Orang yang tidak mendaya gunakan rasionya dianggap tidak beragama. Maka syarat sholat, zakat, puasa, haji, heri mana? Syaratnya menikah harus akil, berakal. Akal dipakai. Kalau enggak bisa pakai akal, jangan menikah. Pak, saya nafsu tok, Pak, akal enggak dipakai. Jangan, kasihan pasangan Anda nanti. Oke, yang rambut kuncir ke belakang, oke. Ishak horek, nah itu dia. Oke, satu ayat lewat. Oke, kamu silahkan, kamu tidak boleh ikut mereka. Ini orang toleransi salah di sini ya. Atau terladina utul kita bikul li ayatim matamu kiblatak uma anta bitabi kiblatahum. Muhammad, kamu tidak harus ikut kiblat mereka. Mereka tidak harus ikut kiblat kamu. Ma'dum bitabiin apa bitabiin kiblata ba'din walain taba'tahu ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminaz zalimin. Dan biasa ya, orang saking toleransinya sampai sholat di gereja. Misalnya, sampai ikut berbaur merayakan ibadah agama lain. Tidak begitu. Jangan malu katakan Anda Islam. Saya Islam, Pak. Saya Ahlus Sunnah, saya Nahdien. Jangan malu katakan itu. Tapi kita hormat ke yang beda agama, beda mazhab. Kita persilahkan mereka mau ibadah, kita lindungi hak-hak mereka sebagai umat bernegara di satu sisi dan umat beragama di sisi lain. Tapi tidak harus campur ke mereka, tidak harus tinggal dengan mereka. Nah itu dia. Saya paham ya. Karena banyak orang yang toleransi kebablasan. Sampai ikut merayakan, kemudian ada di sana ada patung siapa misalnya ya kan, patung kakek Sugiono, dia dari jauh sudah begini. Jangan. Bilang saja Anda Islam, saya Nahdien, saya santri. Dan kalau soal merayakan ya, tapi kalau mengucapkan selamat beda. Ini ulama yang moderat boleh hanya mengucapkan selamat ya. Ya selamat Natal, kan kita tidak jadi Katolik atau Kristen gara-gara mengucapkan itu. Dan ini sudah banyak kita ulas ya. Oke. Meskipun banyak orang tidak setuju, tapi untuk tinggal dengan mereka, apalagi kawin beda agama, memang ada ayatnya yang membenarkan itu ya. Tapi sangat riskan, sangat berbahaya. Saya kembali ke pertanyaan awal dan geser ke 149. Oke, 148 dan ini ayat terakhir yang akan kita baca. Walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. 148. Dan setiap umat mempunyai kiblat, dia menghadap kepadanya. Yang huwa muwalliha ya. Tapi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kemudian aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana kamu berada, Allah akan kumpulkan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke, ayat ini mengandung 3 aspek. Kandungan ayat ini sekurang-kurangnya 3 aspek. Kulli wijhatin huwa muwalliha. Setiap orang punya kiblatnya. Kiblat kebudayaan bukan. Mungkin kiblatnya pekerti akhlak kita Indonesia. Tapi kiblat fashion, kiblat teknologi bukan kita. Nah, orang yang kesurupan, tanda kutip ya, mabuk agama, kesurupan politik, menganggap semuanya Ka'bah, semuanya Ummul Qura. Kiblatnya jam kemana kita? Ke GMT kan? Ke Inggris. Greenwich Mean Time, ya kan? Selisih 8 jam dengan kita. Kemudian kiblat fashion, kiblat dunia, kiblat IT, kiblat kesehatan. Bukan kita. Nah, orang ini menganggap semuanya, kalau Saudi bilang A, ikut A semua. Di Saudi sekarang sudah kayak Kute, ada yang pantai pakai bikini, kayak Hawaii di Amrik. Makanya pergi umroh, biar lihat orang pakai bikini di sana, iya kan? Dan di bawah pasir itu dikasih kipas raksasa itu gitu, pendingin ya, udah kayak Dubai lah itu. Kenapa minyak mereka habis? Maka Muhammad bin Salman dengan misi 2030 atau 2030 itu menggenjot sektor pariwisata. Makanya di Riyadh di Jeddah bikin Jeddah Tower 1000 meter untuk mengalahkan Burj Khalifa ya di Dubai itu. Sudah nyetir sudah macam-macam lah mereka itu sekarang udah. Jadi kiblat kita bukan mereka. Maka orang yang sok semuanya harus Saudi, harus Turki, ini mabuk agama, kesurupan politik. Mereka belum ummatan wasaton, belum litakunu syuhada 'alan nas, atau sekurang-kurangnya belum yakuna rasulullah alaikum syahida.
Seharusnya moderat. Bukti moderat apa? Ayat pertama Iqra. Dalam intelektual harus Iqra itu. Iqra bismi rabbika. Jangan Iqra saja tapi bismi rabbika. Jangan baca tok tapi sebut Allah. Kalau baca saja, Anda nanti liberal, Anda ateis agnostik. Kalau bismi rabbika saja nyebut Allah saja, ya Anda jadi Monaslimin yang suka demo di Monas. Nah, di buku ini disebut ada aliran Monaslimin ya. Demo teriak-teriak, takbir, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh Rahim dijawab, Sami Allahu liman hamidah. Nah, ada mau takbir tok tanpa baca, ya bodoh. Maka kesinambungan, makanya ada profesor ya namanya Yifun Haddad. Ini mengajar juga di Amerika ya. Jadi begini, abad 6 sebelum Masehi sampai abad 0 Masehi itu peradaban Iqra, membaca. Banyak intelektual filosof ya. Karena dari Zoroaster sampai Confucius ya, sampai Laozi, cara bacanya Laozi, kemudian Aristoteles, Plato, Socrates, Empedokles, Pythagoras, Plotinus, Zeno, para filsuf Yunani itu semuanya abad ke-6 sampai 0 sebelum Masehi. Kemudian abad 0 sampai 6 Masehi ini abad Bismi Rabbika, abad agama-agama. Nabi Muhammad lahir di mana? Islam lahir di mana? Abad ke-6, Nabi Muhammad lahir 571. Berarti abad 6 ke-7 ini peradaban Iqra dan Bismi Rabbika. Maka penemuan-penemuan Islam abad ke-8 menguasai dunia. Jadi abad ke-6 sebelum Masehi sampai 0 ini abad Iqra. Abad 0 sampai 6 Masehi abad Bismi Rabbika. Abad ke-6 sampai 12 itu abad Iqra bismi rabbika. Tidak nyebut Allah saja, tidak baca saja tapi bismi rabbika. Dan Allah memperkenalkan dirinya, asmanya dengan dua, Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Khaliq meniscayakan pencipta berarti. Iqra wa rabbukal akram. Allah memperkenalkan diri sebagai Karim. Ini menandakan bahwa iya ya, kalau dibaca tiga aspek ini. Ketuhanan, kemanusiaan, atau aspek ilmiah memadukan keduanya. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan ya. Ada pertanyaan nggak? Oh banyak ya, oke. Oke, kirim saya kalau ada pertanyaan. Oke, bacakan saja, biar cepat. Terkait satu kalimat yang disebutkan di dua pertemuan sebelumnya yang menyebut millah Ibrahim, apakah ada perbedaan antara millah dan nihlah seperti judul kitabnya Asy-Syahristani? Oke, judul Asy-Syahristani itu Al-Milal wan Nihal, bentuk jamak dari milah dan mihlah. Jadi milal itu maknanya kemarin sudah ditengok saja, putar lagi rekamannya ya. Jadi milah ini bukan hanya agama, milah ini kan jalan atau tali. Maknanya bisa jadi bukan jalan agama, bisa jadi jalan cara berpikir, cara berbudaya. Kenapa? Karena agama Yahudi bukan agama dakwah. Waktu itu kita singgung pertemuan lalu, Kristen agama dakwah, Zending, Protestan ya. Kalau Katolik ini misionarisme, kalau Islam dakwah, Yahudi bukan. Maka milah tidak selalu agama. Ayo ikuti tradisi, maknanya cara berpikir. Oh iya ya, konsep Nabi Ibrahim secara teologis di satu sisi, dan secara antropologis, cara beliau menjadi manusia di sisi lain. Berikutnya. Oke, toleransi ini kita umat beragama dan bernegara. Senyampang dua ini. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan ayatnya Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Selama mereka tidak mencederai kita sebagai umat beragama, yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum, tidak merusak kita sebagai umat bernegara, maka kita boleh bekerja sama. La yanhakum, Allah tidak melarang kalian atau kita untuk antabarru, berbuat bir. Bar ini maknanya jembar, luas, maka manusia disebut bir, abror. Dia punya keluasan kebaikan. Innal abroro lafi na'im, orang yang luas kebaikannya di surga. Fujar sebaliknya maknanya sempit. Nah itu dia. Jadi kita tidak dilarang. Kalau tidak merusak agama, kalau merusak agama, Pak saya khawatir Pak dengan mengucapkan Natal iman saya berubah. Jangan ucapkan. Kalau saya tidak khawatir. Saya hidup dengan mereka, saya sekolah di sekolah Katolik. Nah, saya tidak khawatir. Pak saya khawatir Pak. Jadi kalau saya lihat patung, saya membayangkan patung ini menjadi manusia, menjadi cewek. Wah itu Anda ada kerusakan mental. Ada gangguan jiwa. Baik, berikutnya. Mau tanyakan tadi disebutkan Islam agama baru saat zaman
agama Nabi sebelum kanjeng Nabi ada itu dinamai apa? Belum ada nama. Jadi agama monoteis saja. Agama yang mentauhidkan satu Allah saja, satu Tuhan saja. Kalau di situ disebut Nabi Ibrahim Hanifah muslimah, muslim orangnya pribadi yang berserah atau berpasrah kepada Allah. Nah, namanya apa menurut para peneliti disepakati namanya tauhid, tapi kan tauhid bahasa Arab. Sebelum Nabi Muhammad tidak berbahasa Arab. Arab ini yang pakai Arab pertama kali Ya'rub namanya. Jadi sebelum Nabi Muhammad beragama apa? Ya tidak tahu, beragama tauhid saja. Boleh jadi tauhid Indonesia namanya Kapitayan. Ya kan? Yang menyembah Sang Hyang Taya atau Toyo yang bening, zat yang maha jernih. Boleh jadi itu. Makanya karena tidak berbahasa Arab, bahasa Arab ini kan, Nabi yang Arab ini kan cuma 4. Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Ismail karena lahir di sana, dan Nabi Muhammad. Rasul ya, maaf Rasul yang kita imani itu ya. Selain 4 ini tidak Arab. Ya ada yang Babilonia, ada yang Palestina juga bukan Arab, ada yang Mesir bukan Arab. Jadi yang 4 hanya 4 ini. Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Ismail karena lahir di sana. Meskipun nama Yismael bukan bahasa Arab, tapi nama Babilonia ini. Yisma bahasa Arab Yasma, Elohim atau Allahumma. Maka leluhur Nabi Muhammad bukan orang Arab, dan saya nulis buku Nabi Muhammad bukan orang Arab judulnya ya. Nabi Muhammad bukan orang Arab. Banyak dikritik itu. Ya, padahal belum baca. Coba beli bukunya dulu, baru nanti dikritik, ya kan? Kan begitu seharusnya. Oke, baik, berikutnya. Oh, sudah ya. Nah, dari penanya-penanya tadi saya simpulkan sebenarnya ini pembahasan ini kan tahun politik. Bagaimana supaya tidak kesurupan politik? Politik ini banyak berpura-pura ke kita, maka kita tidak perlu jujur ke mereka. Satu, politik ini cara meraih kekuasaan di satu sisi. Maka banyak kecurangan-kecurangan. Yang kedua, politik ini seni dalam memimpin. Boleh nggak? Boleh, Nabi juga politisi, Nabi negarawan. Tapi politiknya para ulama ini politik kebangsaan. Misalnya begini, bagaimana supaya masyarakat Tegalsari, kita tingkat desa saja, supaya desa kita Tegalsari orangnya senang ngaji, kita harus berpolitik. Kalau kita tidak bisa bikin gerakan secara kultural, kebudayaan, ada struktural. Oh, kita minta kepada RT, RW, lurah, ketua RO, ya ranting itu supaya, ayo anak-anak ini didorong ngaji Pak di sini. Ayo diarahkan tuh. Ini kan cara untuk, tapi kan ini namanya politik kebangsaan, politik kerakyatan. Bagaimana supaya masyarakat ini punya pekerjaan? Pak, di sini banyak kejahatan, pasti tidak kerja. Coba tidak nganggur dia punya pekerjaan, pasti tingkat kejahatan menurun. Bagaimana supaya punya kerja? Nah, ini politik kerakyatan namanya. Bagaimana supaya beda agama di sini tidak tukaran? Namanya politik kebangsaan. Bukan kiainya nyalon jadi lurah. Nanti pesantren siapa yang ngurus, ya kan? Nah, makanya politik-politik ini ikut saja filsafatnya para wali, yakni Wali Songo. Sabdo Pandito Ratu. Sabdo itu sabda, policy, simbolnya alun-alun, alwan atau allaun, warna-warni. Kemudian sabdo adalah policy, kebijakan. Siapa yang mengawal kebijakan, yang mengawal alun-alun, alwan, masyarakat luas ini, yang warna-warni? Siapa yang ngawal alun-alun? Pandito, ulama di sisi barat, di sisi timur umaro, ratu. Jangan ulamanya kepingin jadi ratu. Eksodus, kosong masjid, nanti dikuasai Wahabi. Nanti dikuasai mereka yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu dia. Pak, tapi gus-gus, kiai-kiai atau banyak yang nyalek ya. Nanti kan mau pilek kan? Pilek atau flu itu? Ya influenza, kenapa lagi ya migrain dan lain-lain lah ya. Banyak yang nyalek. Memang ada, Nabi Yusuf ini bilang, saya ini orang yang pintar di bidang perbendaharaan atau di bidang perekonomian. Pilihlah saya menjadi Menteri Keuangan. Walhasil Nabi Yusuf juga nyalek, tapi jangan jadikan dalil ini loh ya. Umat Islam harus punya peran Pak, tapi peran politik. Banyak peran kita, ekonomi, kebudayaan, saintek, banyak itu. Bolehkah nyalek? Ya boleh kalau Anda tidak ngurus umat. Silakan. Tapi kalau Anda Pandito ini ulama, lalu Anda eksodus, rame-rame keluar ingin menjadi ratu, ingin menjadi umaro, nanti masjid kosong, pesantren kosong. Bahkan sekarang ini ada gejala, ya bagus lah sebenarnya gus-gus itu tampil, tapi keseringan ceramah, lalu pesantrennya ditinggal. Makanya saya membatasi diri, tidak mau terima undangan, kecuali di luar negeri loh ya. Kalau dekat-dekat sini enggak saya itu, males. Ya kan?
dan bayarannya nggak setimpal. Bukan itu. Memang kita lebih memberatkan ngaji. Nah, saya kira demikian ya. Jadi supaya tidak kesurupan politik, tidak mabuk agama, jadilah ummatan wasaton, tengah-tengah saja. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara yang di tengah-tengah saja. Kalau kita di tengah, kalau ada pun jatuh, kita tidak ke pinggir, kita tetap jatuh di situ-situ saja. Tapi kalau kita kaku, tatorruf, irhabi, tatorruf tasyaddudi, maknanya radikal, terlalu ke kanan, nyemplung jurang. Atau tatorruf tasahuli, maknanya liberal, kita juga nyemplung jurang. Maka kita wasaton saja, menjadi pribadi yang mutawassid, yang di tengah-tengah saja. Baik dalam beragama, bernegara, berpolitik misalnya. Dan seterusnya ya, dalam melakukan apapun saja, yang terbaik kita di tengah-tengah saja. Ya kan? Dan enak yang di tengah itu. Nah, itu dia. Betul Heri ya? Kabarnya begitu, enak yang di tengah. Kalau di pinggir nggak enak. Di pinggir kan sikut ya kan? Nggak bisa kesikut nanti. Kalau di tengah saja. Baik, saya kira demikian. Semoga semua dicahayai oleh Quran, bertambah kecintaan kita kepada Quran. Di tahun mabuk agama kesurupan politik ini, seperti disinggung di buku ini ya, kita hanya Allah menganugerahkan akal dan hati, punya sumber daya, punya nalar, daya kal budaya rasio, itu digunakan. Orang yang menggunakan akal budinya, mendaya gunakan akalnya, insya Allah dia selamat. Apalagi mendaya gunakan hatinya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana wa nuran wa huda wa rahma. Allahumma zakirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fiqh lahu min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.